Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 14 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Hati Penurut. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Janji juru selamat diberikan dengan syarat. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ia menyelamatkan manusia, bukannya dalam dosa, melainkan dari dosa. Dan mereka yang mengasihi Dia akan menunjukkan kasih mereka oleh penurutan. Penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita, menyatu padukan hati dan pikiran kita, menjadi sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga bila menurut Dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah, karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Sebagaimana Kristus hidup sesuai dengan hukum dalam kemanusiaan, demikian juga kita dapat berbuat jika kita mau berpegang pada yang kuat supaya memperoleh kekuatan. Tetapi jangan hendaknya kita memindahkan tanggung jawab kewajiban kita kepada orang lain dan menunggu mereka mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh bergantung mengharapkan nasihat manusia. Tuhan akan mengajarkan kewajiban kita kepada kita sama relanya seperti Ia mau mengajar orang lain. Kalau kita datang kepadanya dalam iman, Ia akan mengucapkan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Hati kita sering akan menyala bila Dia datang dekat untuk bergaul dengan kita, sebagaimana yang diperbuatnya dengan Henokh. Mereka yang memutuskan tidak berbuat apa-apa dalam hal apapun yang tidak menyenangkan Allah akan mengetahui, sesudah menyampaikan persoalan mereka di hadapannya, jalan mana yang harus ditempuh. Dan mereka akan menerima bukan saja kebijaksanaan, melainkan kekuatan. Kuasa untuk menurut, kuasa untuk melayani akan diberikan kepada mereka, sebagaimana yang telah dijanjikan Kristus. Apa saja yang diberikan kepada Kristus, segala perkara, untuk mencukupkan keperluan manusia yang sudah jatuh, diberikan kepadanya sebagai kepala dan wakil manusia. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna, hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya, suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Aku akan minta kepada Bapa, katanya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Saudaraku dalam Tuhan, ada saran perbaikan dalam renungan pagi ini yang perlu kita ketahui. Pulang ke rumah halaman 117, paragraf 1 berkata,
Tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Dalam terjemahan Indonesia dituliskan menunjukkan semangatnya, sementara dalam tulisan aslinya, Nyonya White tulis manifest his spirit. Apa artinya dari manifest his spirit? Artinya memanifestasikan rohnya atau menyatakan rohnya. Perhatikan Nyonya White menggunakan istilah manifest his spirit berikut ini agar pemahaman kita sejalan dengan tujuan penulisan. Gospel Workers edisi 1892-1893 halaman 460 paragraf 1. Dia adalah penolong kita yang perkasa, dan jika dia tinggal di dalam hati kita, kita akan menyatakan rohnya. Kita akan saling mengasihi. Kita tidak bisa menahannya karena dia adalah kasih. Dia di sini adalah Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kita menyatakan rohnya, bukan semangatnya. Apa makna menyatakan rohnya ini? Itu menyatakan karakternya. Lihat kalimat selanjutnya. White tulis, kita akan saling mengasihi, karena Yesus adalah kasih. Perhatikan kutipan berikut tentang memiliki roh Kristus akan menyatakan karakternya. God's Amazing Grace halaman 239 paragraf 3 yang berkata, roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Bisa lihat bahwa kata His Spirit itu bukan semangat Kristus, tetapi roh Kristus. Sebab dengan memiliki Kristus dalam hati kita melalui kehadiran rohnya atau His Spirit, maka karakternya dinyatakan, yaitu karakter Kristus. Mohon maaf, ini perlu disampaikan agar kita memiliki pemahaman yang benar akan tulisan Roh Nubuat. Nah, renungan hari ini menyatakan dalam Ulang ke Rumah halaman 117 paragraf 2. Penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Hati kita jahat, karenanya harus ada kuasa di luar kita yang membuat kita bisa menurut, menjadi penurut, dan itu adalah pekerjaan Kristus. Roh Nubuat menuliskan dalam God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 yang berkata, melalui kasih karunia Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Kita menurut oleh karena kasih karunia Kristus yang adalah rohnya yang kudus, roh Kristus. Dengan memiliki roh Kristus, kita akan berjalan seperti Kristus. Nah, apakah Kristus seorang yang penurut? Apakah kasih karunia Kristus itu sama dengan roh Kristus? Adventist Home halaman 290 paragraf 3 menyatakan, dalam kehidupannya di bumi, Kristus adalah teladan bagi seluruh keluarga manusia, dan Dia penurut dan membantu di rumah. Kristus hidupnya menurut, Dia teladan dalam penurutan. Jika kita memiliki roh Kristus, maka kita hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu hidup yang menurut. Kemudian, apakah benar kasih karunia Kristus itu adalah roh Kristus? Kasih karunia Kristus itu sama dengan roh Kristus. Yang White katakan dalam Signs of the Times, Januari 8, 1902, paragraf 9. Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Kemudian dalam Christian's Education halaman 146 paragraf 3, White menuliskan, dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Jelas sekali bahwa kasih karunia Kristus dan roh Kristus adalah sama, karena keduanya mengubahkan karakter menjadi serupa dengan Kristus. Karenanya, dengan memiliki Kristus dalam hati, kita menjadi orang-orang penurut, sebab Kristus adalah penurut. Hati kita jadi hati yang penurut. Sebab penurutan itu adalah hidup Kristus.
Hal ini selaras dengan pernyataan renungan hari ini, bahwa kuasa untuk menurut itu diberikan kepada kita sebagaimana yang telah dijanjikan Kristus. Lihat paragraf 3 dalam renungan hari ini. Kuasa apa yang Yesus janjikan? Kuasa Roh Kudus. Itulah penolong yang lain itu. Perhatikan bagian akhir renungan hari ini. Pulang ke rumah halaman 117, paragraf 4. Nyonya White tuliskan, sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya. Suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Aku akan minta kepada Bapa, katanya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Seorang penolong yang lain itu adalah pemberian atau gift yang paling penting dan sempurna yang Kristus karuniakan kepada para pengikutnya. Perhatikan, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa yang mengaruniakan pemberian penolong yang lain itu adalah Kristus itu sendiri. Dan penolong yang lain itu adalah karunia-Nya. Artinya, penolong yang lain itu adalah pemberian Kristus, karunia Kristus. Dalam penjelasan sebelumnya, Nyonya White menyatakan bahwa karunia Kristus adalah Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kristus. Apakah benar penolong yang lain ini adalah Roh Kristus? Manuskrip rilis volume 14 halaman 179 paragraf 2 membuktikan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini, kata Nyonya White, merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali. Penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, dan Nyonya White dengan jelas menuliskan itu adalah kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Nyonya White menyatakan bahwa Kristuslah sang penghibur melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab Kristuslah sang penghibur itu. Kita baca kembali kutipan berikut ini dalam manuskrip rilis volume 5 halaman 364 paragraf 4. Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia, yaitu Kristus, adalah sang penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, membuat sukacita mereka penuh. Jadi, sebutan penolong yang lain, atau penghibur, atau Roh Kudus, atau Roh kebenaran, itu semua adalah Roh-Nya Kristus yang kudus. Pribadi dari Kristus itu sendiri. Sebab Roh Kudus itu pribadi, yaitu pribadinya Yesus Kristus dan bukan oknum lain yang bukan Yesus. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi mau menurut. Kita tidak bisa menurut tanpa Kristus. Karenanya, miliki Roh Kristus yang kudus, yang adalah penolong yang lain itu, untuk tinggal dalam hati kita, maka hati kita menjadi hati yang menurut, yaitu menurut akan segala perintah Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan. Agar kami memiliki hati yang menurut, kami perlu memiliki Kristus dalam hati kami. Memiliki Roh-Nya, yang adalah penolong yang lain, yang adalah Roh Kudus, yang adalah Sang Penghibur. Sebab Kristuslah Sang Penghibur itu. Dialah penolong kami yang perkasa.
Biarlah dengan kehadirannya, hati kami jadi hati yang penurut, mengasihi Yesus dan menuruti segala perintahnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.